الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. أما بعد، اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في ذكر الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita senantiasa tingkatkan rasa takut kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa menjadi kunci keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan kita, baik kehidupan dunia terlebih lagi kehidupan akhirat. Bagaimana caranya kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah dengan memperbanyak kita menggali ilmu agama, memperbanyak kita duduk di majlis zikir, majlis ilmu, menimba ilmu-ilmu yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang mengajarkan bagaimana kita seharusnya melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga ilmu-ilmu bagaimana seharusnya kita menata hati, menata pikiran, menata perbuatan sesuai apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ya ibadallah, tidak ada ketakwaan tanpa ilmu. Tidak ada orang yang menjadi bertakwa, menjadi saleh, sementara dia tidak tahu apa kewajiban dia. Tidak mungkin ya ibadallah. Maka hadir di majlis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan khutbah adalah sebuah kewajiban. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu dia bisa melaksanakan kewajibannya, dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tapi sayang, 1000 kali sayang ya ibadallah, kewajiban ini banyak sekali diabaikan oleh kebanyakan umat Islam. Bahkan untuk majlis ilmu yang sifatnya wajib pun banyak umat Islam yang abai. Apa majlis ilmu yang sifatnya wajib? Meskipun tadi dikatakan menuntut ilmu itu wajib, tapi ada majlis ilmu yang memang sifatnya wajib, harus dihadiri, harus didengarkan, yaitu khutbah Jumat, yang menjadi salah satu syarat daripada sahnya sholat Jumat. Itu pun seringkali diabaikan, seringkali ditinggalkan di pojok-pojok sana, di belakang-belakang sana, mungkin tidak di masjid ini, tapi banyak sekali orang yang dengan sengaja merebahkan dirinya atau menyandarkan dirinya, memejamkan mata, tidak ingin mendengar khutbah tapi dia ingin istirahat. Lebih parah lagi, ada yang sibuk dengan gadgetnya, bermain game, ada yang berbicara, berbincang satu sama lain,
entah apa yang dibicarakan. Ada juga yang lalai dengan apa-apa yang ada di hadapannya, dengan karpet yang di depannya, dia gambar-gambar, dia ukir-ukir. Padahal mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, Al-Imam Al-Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat tafsir mengatakan, dan juga Imam Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa yang dimaksud qiraatul Quran di sini adalah khutbah. Salah satu tafsirannya adalah khutbah. Fa idza quri'al Quran, apabila disampaikan kepada kalian khutbah, fastami'u lahu, maka dengarkan. Wa ansitu, simak, diam. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah, kewajiban, sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah informasi akan keutamaan daripada mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Qur'an. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Siapa di antara kita yang tidak butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap nafas kita, setiap gerak kita, dalam kehidupan kita yang penuh tantangan ini, bahkan penuh ujian, cobaan, penuh godaan syaitan, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Maka mendengarkan khutbah, mendengarkan Al-Quran dapat menurunkan rahmat, ya ibadallah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, mengajarkan kepada kita tentang adab bagaimana mendengarkan khutbah. Tapi sebelumnya Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang keutamaan ibadah salat Jumat. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu dengan baik, dengan sempurna, thumma atal jum'ah, lalu kemudian dia datang ke jamaah salat Jumat, datang mendengarkan khutbah Jumat, fastama'a wa ansat, dia menyimak dengan baik, wa ansat, dia diam memperhatikan. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu 3 ayyam. Maka dosa-dosanya akan diampuni antara Jumat ini dan Jumat berikutnya 1 pekan, wa ziyadatu 3 ayyam, plus 3 hari, kata Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW memperingatkan kita semua. Apa kata Rasulullah? Wa man massal hasa faqad lagha. Wa man massal hasa faqad lagha. Barangkali ketika itu Rasulullah memperhatikan ada satu dari para jamaah sedang bermain-main dengan kerikil. Memang dia duduk di masjid, seakan-akan dia mendengarkan khutbah, tapi hatinya lalai, pikirannya entah kemana, tangannya bermain-main dengan kerikil. Kata Rasulullah, wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, maka dia sungguh telah berbuat lagha, dia sungguh telah bermain-main. Wa man lagha fala jum'atalah, kata para ulama. Maka siapa yang berbuat lagha, berbuat sia-sia, bermain-main ketika mendengarkan khutbah, fala jum'atalah, maka tidak dihitung dia akan mendapatkan pahala Jumat. Maka dalam hal ini, karena di hadapan kita tidak ada kerikil, tidak ada batu, yang ada adalah karpet, sejadah, maka kira-kira hukumnya sama bagi orang-orang yang bermain karpet atau bermain dengan ujung sajadah dan sebagainya. Yang jelas Rasulullah SAW memperingatkan, para ulama mengingatkan agar kita menjauhi aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dapat mengalihkan kita dari konsentrasi untuk mendengarkan khutbah. Kegiatan fisik, apalagi kegiatan yang sifatnya bersuara yang dapat mengganggu khutbah. Saking
pentingnya mendengarkan khutbah. Agar khutbah itu dapat terdengar dengan baik, kita tidak boleh bersuara bahkan ketika memperingatkan orang lain untuk diam. Dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, "Idza qulta yaumal jumu'ah, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit." Kalau engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diam. Diam. Wal khatibu yaktub wal imamu yaktub, sementara khatib imam sedang berkhutbah, faqad laghaita, maka sesungguhnya kamu telah berbuat lagha, maka sesungguhnya kamu telah bermain-main. Artinya apa? Pahala Jumatmu lenyap, hilang. Anda tidak mendapatkan pahala Jumat. Subhanallah. Maka inilah yang terjadi ya jamaah sekalian. Ketika umat Islam tidak abai, ketika umat Islam tidak memperhatikan dan abai terhadap majlis-majlis ilmu, dan bahkan kepada majlis yang wajib, apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Beliau mengutip dalam Al-Ihya perkataan Al-Imam Fathullah Al-Busiri. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, Imam Fath Al-Busiri, dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Alaysal maridu idza muni'a anhu ta'am yamut?" Bukankah kalau ada orang sakit lalu dia tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, bukankah dia akan mati? Kemudian murid-muridnya menjawab dengan tegas, tentu, sudah pasti orang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati. Kemudian beliau mengatakan, qala kadzalikal qalb, maka demikian juga hati, demikian juga kalbu. Ketika hati, kalbu tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan hikmah selama 3 hari, maka hati itu akan mati, hati itu akan mengeras. Maka inilah bencana ya ibadallah yang kita lihat, yang kita saksikan, bagaimana umat Islam di akhir zaman ini kebanyakan hatinya keras, mati. Mendengarkan nasihat tidak mau, mendengarkan hatinya keras, membaca Al-Quran tidak menangis, berdoa tidak diijabah, antara satu sama lain tidak saling mengasihi, hilang empati, hilang rasa iba, hilang rasa kasih sayang, hatinya mati, hatinya keras. Salah satu sebabnya adalah karena kita umat Islam akhir zaman ini sudah meninggalkan majlis ilmu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keutamaan ibadah salat Jumat. Ibadah salat Jumat pahalanya sangat besar. Dalam hadis lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dalam sahih Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati waqtasal wa bakkara wabtakar wa masya wa lam yarkab." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, bersih-bersih, bersuci, wa bakkara wabtakar, kemudian dia dengan cepat datang ke salat Jumat, tidak terlambat, wa masya wa lam yarkab, dia berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan, wa dana minal imami fastama', kemudian dia mendekat ke imam, tidak lalu duduk jauh di pojok-pojok, tapi dia berusaha untuk mengisi saf paling depan. Wajana, mendekat kepada imam, wastama', lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam dalam khutbahnya, walam yalhu, dan dia tidak bermain-main, tidak bermain dengan karpet, tidak bermain-main dengan HP, tidak bermain-main dengan temannya kanan kiri depan belakangnya. Apa kata Rasulullah SAW? Pahalanya sangat luar biasa. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanah. Maka setiap langkahnya yang ia angkat kakinya dari rumahnya, dari tempat ia bekerja menuju masjid, amalu sanah, ajru siyamiha wa qiyamiha, maka dia akan mendapatkan dari setiap langkahnya pahala amal setahun, pahala ibadah setahun, ajru siyamiha, pahala puasanya, dan juga pahala qiyamul lailnya.
Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Al-Imam Syekh Al-Albani menyebutkan dalam Sahih Abu Dawud, Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya, Ibnu Majah juga menyebutkan dalam sahihnya, Al-Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini, juga Imam At-Tirmizi. Jadi ya ibadallah, ibadah salat Jumat, mendengarkan khutbah, mengikuti salatnya, pahalanya terlalu besar untuk disia-siakan. Keutamaannya terlalu hebat untuk kita tinggalkan ya ibadallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk mendapatkan ilmu dan nasihat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, iqraran li rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matinul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyul mukhtar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu 'amma naha 'anhu wa zajar. Wa akhriju hubbad dunya min qulubikum fa innahu idza istawla athar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi wa 'azza min qailin 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ووحد كلمتهم فيما يرضيك ووحد كلمتهم في نصرة المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار. اللهم عليك بالصهاينة اليهود فإنهم قد طغوا في الأرض مفسدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم رعب إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ربنا اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. يا ربنا إنا نسألك السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك حسن الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة يا ربنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.